Bang bang wis raino, bang bang wis raino, srengenge muncul, 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 sunan sumangguran. Bang bang wis raino, bang bang wis raino, srengenge kita pasrahkan ke pencipta kita, hingga pencipta kita lah yang men-take over diri kita. Dia akan meminta tubuh lokal itu adalah tubuh fisik ini, yang artinya pinjaman dengan berbagai aspek potensi yang diberikan. Maka dia akan melakukan sebaik mungkin amanah tubuh ini digunakan untuk yang baik-baik. Dari proses mulailah kita percaya akan Sang Tunggal, maka dengan percayaan itu yang seolah-olah itu adalah pilihan, sepertinya itu adalah dipilih. Jadi gimana yang ceritanya ya? Jadi kan seorang manusia itu hanya bisa berupaya memantaskan diri hingga akhirnya kita menjadi pilihannya. Jadi mau dipilih atau terpilih, itu tinggal kita. Misalnya nih, ketika kita mencintai seseorang, kita akan teruskan berupaya agar orang ini mencintai saya. Dan saya kan harus belajar tuh, apa sih yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka. Nah itu kan sama, kita coba proseskan itu, endapkan di dalam dunia pola. Apa sih yang pencipta saya suka, melakukan hal baik. Nah itu kan kita coba sebetulnya. Ibadah kita itu bukan karena takut, harusnya bukan karena apresiasi mau dikasih pahala atau mau dikasih surga, bukan gara-gara takut neraka atau takut dosa, bukan di situ. Poin kita mendekatinya itu berdasarkan cinta. Kan jelas tuh, tidak ada yang aku ciptakan bukan karena cintaku kepadamu. Jadi yang ciptakan dulu apa? Cinta. Kan gitu. Nah, ketika seseorang itu menjadi pilihannya, kan kita cuma bisa berusaha. Kan kita gak ada yang sama-sama tahu nih, kita mau dipilih atau terpilih. Yang penting kita berusaha aja terus melamar sebelum jalur kuning melengkung. Ibarat sebelum kematian itu datang. Kan kita terus berupaya, tidak ada fase ini apakah saya sudah terlambat, mas saya udah umur sekian, tidak ada kata terlambat. Nah, ketika seseorang itu mengalami itu, dia ada proses yakin. Yakin itu pun juga tidak bisa diajarkan. Yakin itu adalah proses pribadi seseorang mengalami satu akumulasi pengalaman yang itu pun tidak bisa diceritakan oleh siapapun. Dan yakin itu tidak perlu diperdebatkan. Makanya kalau sekarang berdebat keyakinan itu gimana yang memperdebatkannya? Karena yakin itu pengalaman pribadi. Kalau kita masih berdebat berarti kita belum yakin. Kan jelas jika yakin maka benar. Udah. Jadi kalau teman-teman yakin ya udah, nggak perlu divalidasi. Kalau misalnya kita butuh validasi dari orang lain berarti kita belum yakin. Oke. Jadi yakin itu pengalaman pribadi, pengalaman individual. Terus dia akan memahami suatu hakikat. Hakikat itu adalah proses pemaknaan dari berbagai aspek yang pada sumbernya hanyalah satu. Itu hakikat. Jadi misalnya gini nih, kita melihat contoh aja batu. Batu itu kalau kita baca jadi kerikil.
Kerikil kita pecah dari pasir, pasir kita pecah dari atom, partikel. Kembali lagi unsurnya, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat seluruhnya itu berasal daripada satu titik yang sama, nah itulah kita akan memahami hakikat bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari alam semesta dengan probabilitas gelombang yang tanpa adanya blok materi. Dari apapun itu sebetulnya adalah satu koneksi. Dalam memahami hakikat itu memahami ujung itu. Nah itu tidak dimungkinkan kalau ketika seseorang itu belum yakin pengalaman langsung. Makanya saksi itu harus ada di TKP. Nah itu silakan dipahami sendiri. Nah dia akan memahami selanjutnya ketika dia memahami hakikat, dia akan memahami suatu bentuk kebenaran. Nah kebenaran ini pun sebetulnya hanya subjektif dirinya, tapi ekspresi seseorang itu dia akan lebih luas karena dia memahami hakikat. Jadi dia tidak mungkin memaksakan kebenarannya untuk orang lain. Dia cuma bisa men-trigger seseorang dimanapun di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa mampu merubah orang lain. Tidak ada. Ketika ditanya sendiri para pendahulu kita pun juga seperti itu. Ini bukan karena saya, ini hidayah dari pencipta. Kita ini kan cuma manifestasi untuk men-trigger aja. Jadi pernah ada satu teman yang cerita, Mas Ori, setelah saya mendengarkan YouTube Mas Ori itu kok saya ngerasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Terima kasih ya, terima kasih. Untuk apa? Itu bukan gara-gara saya, itu karena ibu sendiri yang ingin merubah dirinya. Kan gitu. Kan kita ini nggak bisa apa-apa, boro-boro. Dulu di zaman Rasulullah sendiri, pamannya sendiri aja kesulitan. Karena berubah itu adalah hidayah darinya. Nah makanya kita coba tuh untuk terus melamarnya, kan gitu. Setelah beliau mengalami satu proses bagaimana dia meyakini pengalaman dari berbagai pengalaman individualnya, memahami hakikat, memahami kebenaran, maka seseorang itu akan merasa terikat selalu dengannya. Itulah yang disebut dengan di Jawa itu manunggaling kawula lan Gusti. Prosesnya seperti ini nih. Ini diri kita lokal. Ini hipersubjek pencipta. Jadi bagaimana kita mengakses dari diri kita pasrahkan ke pencipta kita, hingga pencipta kita lah yang men-take over diri kita. Oke. Setelah ini terus dilakukan, dia akan simultan seperti ini, bahwa kita ini sebenarnya tidak benar-benar ada ya, hanya iya. Ketika kita terus istiqomah seperti ini, jadi S itu sama dengan 0, kita ini tidak ada. Karena semuanya digerakkan oleh hipersubjek. La ilaha illallah itu kan sebetulnya prosesnya seperti ini. Tidak ada diri, tidak ada alam semesta, tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Jadi bagaimana kita memantaskan diri hingga kita itu titik over penuh olehnya. Atau misalnya ada beberapa itu bagaimana kita menyiapkan diri kita agar roh suci itu hadir dalam diri kita. Kan sama sebetulnya maknanya, cuma berbeda bahasa. Kalau di Jawa sudah mengenal ini manunggaling kawula lan Gusti. Jadi bagaimana seorang itu selalu terikat dengannya. Nah kalau seseorang itu tidak terikat dengannya, maka dia akan menjadi pemimpin yang transformatif. Inilah lahir seorang transformasionalita, di mana segala seluruh aspek kehidupannya digantungkan dan terus terikat dengannya. Maka dia tidak akan main-main dalam dunia ini. Karena apa? Harus diawasin. Boro-boro mau menyelakakan orang, di pikirannya pun pasti sudah tidak ada. Nah, pemimpin yang handal itu harus punya sikap mandiri.
Mandiri itu dalam artian adalah bagaimana dia mampu memimpin dirinya sendiri. Sekarang yang terjadi, kenapa kita tidak memiliki satu leader yang bisa menjadi sosok panutan? Karena leader-leader sekarang itu tidak mampu mengenali dirinya, tidak berasaskan ketauhidan. Jadi pemimpin handal itu adalah ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri. Jadi ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri, segala resikonya akan ditanggung sendiri, maka akan terekspresi itu. Ketika beliau memimpin orang lain sama dengan memimpin dirinya sendiri. Kalau ada apa-apa kebijakan yang dia berikan, itu otomatis dia akan pertimbangkan itu seperti dia memberikan kebijakan terhadap dirinya sendiri. Bukan Joko sementing ini urusannya mereka gelem boga mau apa enggak, sebenarnya kebijakan begini, enggak seperti itu. Tapi harus ada nilai-nilai yang diberikan, itu adalah ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri hingga terekspresi memimpin sekelilingnya, karena sekelilingnya itu sudah dianggap sebagai dirinya sendiri, kan tidak mungkin ngawur. Yang kedua adalah originalitas. Artinya bahwa ketika dia sampai kepadanya, terikat dengannya, maka dia akan meminta tubuh lokal. Tubuh lokal itu adalah tubuh fisik ini, yang artinya pinjaman. Dengan berbagai aspek potensi yang diberikan, maka dia akan melakukan sebaik mungkin amanah tubuh ini digunakan untuk yang baik-baik, yang bermanfaat. Karena kenapa? Ketika dia sudah pinjam tubuh lokal ini, misalnya nih, bapak pinjam kamera saya terus dibuat ngawur, kan nggak mungkin, karena pasti sungkan. Nah kita itu gitu. Nah karena kita menganggap seolah-olah kamera itu adalah milik saya terserah aja gitu. Padahal enggak, semua itu pinjaman. Maka di situ kan ada proses, ya Allah pinjamkanlah saya tubuh lokal, ya Allah pinjamkanlah saya mata untuk melihat, ya Allah pinjamkan saya telinga untuk mendengar, ya Allah pinjamkanlah saya mulut untuk berbicara dengan hal baik, ya Allah pinjamkan saya rasa untuk mengenal kebahagiaan. Pinjam semua. Nggak ada yang nggak pinjam. Coba aja tuh, kalau kita melihat proses mata kita aja, ketika kita melihat objek itu bagaimana cahaya harus masuk ke retina, diolah dulu hingga dia memantulkan sebuah objek. Bisa nggak kita ngatur itu? Dari situ aja kita sudah pusing. Nah artinya kita sudah harus mengalah, pasrahkan semua ke Allah, pasrahkan semua kepada pencipta kita. Biarkanlah pencipta kita yang menuntun. Ketika dituntun pun kita harus siap. Kita akan menjadi the best perform, menjadi manusia sebaik-baiknya dari diri kita sendiri. Jangan malu-maluin lah. Dia akan memiliki visioner. Visioner itu adalah beliau memiliki cara pandang ke depan yang dia praktekkan saat ini. Itu visioner, di mana dia sudah memegang satu titik koordinat cita-cita. Cita-cita itu kan dari kata-kata cita. Cita itu dari apa? Cita itu adalah kecerdasan murni yang tidak bisa kita klaim. Itu cita. Kalau kecerdasan murni itu kita logikkan, itu menjadi intelektual. Paham enggak ya? Pernah nggak teman-teman tiba-tiba memahami suatu hal, tiba-tiba ngoceh, ngobrol, terus pulang mikir, kok iya aku mau ngomong kayak gitu ya? Itu yang disebut dengan cita. Jadi satu kecerdasan murni yang tanpa sadar kita rasakan dan kita coba untuk mentransferkan. Dan itu tidak bisa diklaim, itu milik kita. Nah itulah cita itu. Berlanjutlah kepada cita-cita itu artinya kita terus mengakses kesadaran atau kecerdasan murni itu gitu. Futuristik. Nah, futuristik itu kan tiba-tiba seseorang itu langsung memiliki suatu kecerdasan futuristik. Jadi itu hampir sama, istilahnya sama visioner. Jadi mengadopsi ke depan, kita coba untuk aplikasikan saat ini hingga ketika nilai-nilainya itu ada,
itu tidak akan hilang nilai-nilainya. Jadi kita harus punya satu pandangan ke depan bahwa ini kita mau seperti apa. Nah itu langsung diimplementasikan saat ini. Kebanyakan kita itu pengen apa, tapi tidak diimplementasikan. Kan gitu. Jadi awang-awang, ngayang, menghayal. Terus adaptif. Adaptif itu adalah ketika kita terlibat dalam satu bentuk lingkungan. Kalau adaptasi aja itu cuma kita bisa duduk bersamaan atau bisa nimbrung. Tapi kalau adaptif dia punya nilai yang diberikan di dalam lingkungan itu. Kan kita sering tuh nggak bisa membedakan antara adaptasi dan adaptif. Kalau adaptif dia sudah mulai berimplementasi, sudah memberikan value. Kalau adaptasi itu masih menyelaraskan. Terus berorientasi bertumbuh. Ketika seseorang itu memahami hal bahwa suatu realitas kehidupan itu terus berkembang, maka dia akan memiliki satu nilai bahwa dia pun harus bertumbuh kembang, harus masih suatu banyak hal-hal baru yang perlu dia pelajari. Dia nggak akan berhenti bahwa saya sudah paham ini sudah cukup, nggak akan seperti itu, karena dia memahami bahwa realitas itu terus berkembang. Karena realitas terus berkembang, kompleksitas permasalahan kehidupan itu akan semakin kompleks. Oke, ketika kompleksitas ini semakin kompleks, kan kita harus punya jurus nih di dalam tubuh kita untuk kita kembangin. Jadi seseorang yang ahli itu adalah seseorang yang melampaui teori. Teori itu tidak dibutuhkan lagi ketika seseorang itu sudah menjadi pelaku. Teori itu hanya digunakan ketika itu hanya untuk alat komunikasi dan men-trigger seseorang untuk biar paham. Tapi kalau seseorang itu sudah melakukannya sendiri, saya itu nggak pernah berdebat sama PBB, karena kita langsung bicara tentang esensi kita seperti apa gitu, nilai-nilai seperti ini. Yang berikutnya adalah konsisten. Nah konsisten itu kan diambil dari bagaimana dia menjaga keterikatan itu, steadiness. Maka dia akan implementasikan, dia akan mencitrakan di kehidupan sehari-hari. Dia menjaga komitmen itu seperti dia menjaga komitmen bersamanya. Yang berikutnya adalah integritas. Integritas itu diambil dari beberapa aspek, bahwa dia menyadari bahwa dia adalah bagian-bagian dari diri yang lain, maka dia akan harus memiliki integritas yang kuat. Artinya mampu menyatukan atau berkomitmen atau menjadi satu pointer bahwa dia memahami bahwa ada keterikatan kita satu sama lain, maka dia tidak akan sembarangan. Yang berikutnya adalah jiwa pemimpin, jiwa kesatria, di mana jiwa kesatria itu pasti dia akan memiliki nilai-nilai memimpin, mengayomi, membina, terus melahirkan kesatria baru. Jiwa pemimpin itu harus seperti itu. Kalau biasanya kan kita gini, aku iso gini, kita biasanya takut seseorang lain seperti kita atau melampaui kita. Itu kan yang sekarang terjadi. Kenapa? Kita nggak benar-benar siap untuk menjadi pemimpin. Kita takut eksistensi kita hilang. Kita takut ketenaran kita dikalahkan.